Halo, perkenalkan, nama saya Teresya Niken, NIM 19 2012 44045 dari kelas PBSIU 2019, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran BIPA. Di sini saya akan memaparkan hasil sit-in dari kelas Sadewa Basic Speaking. Diawali dengan menyebutkan identitas kelas. Nama kelasnya bernama Sadewa, diambil dari nama wayang. Mata kuliahnya itu Basic Speaking atau latihan berbicara dengan pengajar Kak Ilfat dan dengan tutor Kak Nindya. Kelas ini tentunya memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran antara lain yang pertama, pembelajar mengerti pengucapan kata dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pembelajar dapat mengucapkan kata dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, pembelajar bisa lancar berbicara dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, banyak manfaat lainnya apabila pembelajar asing sudah bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Materi yang diajarkan antara lain yang pertama ada teks deskripsi mengenai keluarga. Mereka diminta untuk membaca teks berjudul Keluarga Saya. Yang kedua, teks percakapan tentang keluarga. Yang ketiga, kosakata kekerabatan. Yang keempat, menjelaskan anggota keluarga seperti ciri-ciri, umur, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah membaca teks seperti yang tadi sudah saya katakan, contohnya ada teks keluarga saya. Dan yang kedua ada berbicara, mendeskripsikan gambar. Pengajar memberikan gambar, kemudian pengajar meminta pembelajar untuk menyebutkan ciri-ciri, berapa jumlah anggota keluarga, dan umur. Kalau umur mereka hanya perkiraan saja. Seperti itu, dan menyebutkan siapa anggota keluarga di foto tersebut. Media yang digunakan itu ada gambar dan teks. Dan keduanya itu ditampilkan melalui PDF, PPT, Microsoft Word, dan karena pembelajaran ini masih daring, karena masa pandemi, maka pembelajaran ini diselenggarakan secara online melalui platform Zoom. Evaluasi atau latihan yang diberikan pengajar ke pembelajar yakni membaca teks dan berbicara mendeskripsikan gambar. Untuk penugasan, pengajar tidak memberikan penugasan kepada pembelajar karena lewat dari pengalaman yang sudah ada, para pembelajar tidak mengerjakan tugasnya. Dan pengajar pun sudah memaklumi itu. Untuk mengantisipasinya, para pengajar itu selalu memaksimalkan pembelajaran di kelas. Situasi di kelas menurut saya sudah cukup baik karena para pengajar dan para pembelajar terlihat nyaman dan senang ketika belajar. Hal itu terlihat dari keaktifan dan antusiasme pembelajar. Pengajar melakukan pengajaran atau ketika mengajarkan dan menjelaskan itu mudah dimengerti, sabar, dan keaktifan para pembelajar tuh dilihat dari suka bertanya. Kemudian para pengajar pun suka bertanya kepada pembelajar apakah mereka sudah paham atau belum. Dan para pengajar itu sudah cukup baik dalam penyampaian materi. Kemudian kelas terlihat hidup saat pengajar menunjuk pembelajar untuk mencoba membacakan teks atau menjawab pertanyaan dari pengajar. Para pembelajar mau mengaktifkan mic untuk menjawab. Mereka juga berani mencoba menjawab dan berani untuk bertanya. Ketika pembelajar ada salah menyebutkan suatu kata, pengajar langsung membetulkan pengucapannya. Kemudian pembelajar mencoba lagi mengucapkan kata yang benar. Mereka selalu berani mencoba dan tidak takut salah. Para pembelajar pun antusias bertanya. Apabila pengajar bertanya, apakah ada pertanyaan? Mereka pasti aktif dalam bertanya. Pengajar pun juga membuat para pembelajar
aktif karena selalu menunjuk satu-satu para pembelajar untuk membaca atau untuk menjawab pertanyaan. Walaupun para pembelajar tidak menyalakan kamera, mungkin karena alasan privasi, namun kelas tetap berjalan secara kondusif dan aktif sampai selesai. Komentar dari saya, bagi saya yang baru pertama kali sit-in di kelas BIPA, kelas Sadewa itu sudah cukup baik walaupun masih ada kurangnya. Namun hal itu yang menjadi tantangan di kelas tersebut. Kemampuan pengajar dalam mengajar tidak perlu diragukan lagi. Pengajar begitu sabar, menguasai materi, aktif, dan ramah kepada para pembelajar. Yang membuat para pembelajar pun juga merasa senang belajar, aktif, dan juga ramah kepada pengajar dan tutor. Pembelajar dan pengajar pun nyaman untuk belajar melalui Zoom. Para pengajar itu bisa mencairkan suasana di kelas dengan selalu mengajak berbicara para pembelajar, menanyakan kabar mereka, dan menanyakan kepada mereka apa yang sudah mereka pelajari minggu lalu sebelum memulai kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dokumentasi atau menjelaskan foto-foto yang sudah saya tampilkan. Di sini ada 7 partisipan yang terdiri dari 1 pengajar, yaitu Kak Ilfat, 1 tutor, yaitu Kak Nidia, teman-teman yang melakukan sit-in seperti saya sendiri, dan Mbak Kioratun. Lalu ada para pembelajar, yaitu Abdullah Salim, Khalid Walid, dan Omer Akbel Nasir. Foto yang kedua ini ada latihan membaca dan judul teks membacanya itu keluarga saya. Nah, pada saat membaca ini, para pengajar atau Kak Elfat sendiri itu menunjuk satu-satu pembelajar asing untuk membaca secara bergantian. Dan saat membaca, apabila mereka ada kesalahan dalam pengucapan, Kak Elfat langsung membenarkannya. Kebanyakan itu ada salah kata di kata kakak, perempuan, dan laki-laki. Seperti itu. Selanjutnya mereka diajarkan tentang bilangan seperti pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, saat pembelajaran ini ditampilkan dengan menggunakan media Microsoft Word. Nah, di sini mereka juga diminta untuk membaca atau diajarkan tentang ciri-ciri manusia yang akan diaplikasikan nanti ketika mendeskripsikan gambar. Di sini mereka diajarkan seperti wajah bulat, wajah oval, rambut keriting, rambut lurus, rambut pendek, postur tubuhnya tinggi, sedang, atau pendek, seperti itu. Kemudian mereka diberikan latihan lagi, yaitu berbicara untuk mendeskripsikan gambar. Sama seperti saat membaca teks, mereka juga ditunjuk satu persatu untuk menjelaskan dengan gambar yang berbeda-beda masing-masing anaknya. Di sini contohnya seperti ada keluarga dengan jumlah 5 anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya yang sedang memakai baju berwarna hitam putih. Seperti itu. Demikian pemaparan hasil sit-in di kelas Sadewa Basic Speaking. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila saya ada salah pengucapan kata.